semuanya. Nah, setelah melihat beberapa cuplikan berita tadi, pastinya telah tergambar mengenai apa itu climate change atau perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya, suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Halo semua, perkenalkan saya Putri Lestari Yulani Rumapea, NIM 128222023. Di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak perubahan iklim sebenarnya. Yang pertama, terjadi cuaca ekstrim seperti hujan yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan banjir pada wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, yang kedua, terjadi kenaikan suhu yang sangat ekstrim di beberapa wilayah sehingga terdapat wilayah dengan suhu yang tidak normal. Kemudian, selanjutnya menaiknya tingkat permukaan air laut sehingga banyak daratan pantai yang tidak terlihat. Selanjutnya terjadi wabah hama dan penyakit pada beberapa tumbuhan yang ada di perkebunan, ladang, dan sebagainya. Selanjutnya bukan hanya pada tumbuhan, tapi terjadi juga wabah dan penyakit kepada manusia sehingga terganggunya aktivitas. Selanjutnya terjadi juga kekeringan yang cukup ekstrim di beberapa wilayah sehingga ada habitat hewan yang terganggu. Kemudian yang terakhir, mencairnya es di kutub sehingga terjadi kenaikan permukaan air dan juga mengganggu habitat untuk hewan-hewan yang berada di kutub. Global warming. Bagaimana cara menanggulanginya? Upaya mengatasi global warming bisa dari dua hal. Yang pertama yaitu kesepakatan internasional, di mana contohnya adalah Perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Tapi dari skala nasional juga ada inisiatif pemerintah dan swasta yang amat dipentingkan. Tapi di sini juga dipentingkannya keterlibatan dan pendidikan masyarakat, seperti pentingnya partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan program pengelolaan sampah yang sukses dari berbagai daerah semisal orang-orang yang sadar untuk bisa mengurangi sampah dan limbah dan sebagainya. Tapi juga bisa dilakukan program intervensi di bidang pendidikan seperti menyoroti kemajuan teknologi atau pendekatan inovatif dalam pengolahan limbah. Tapi dalam skala yang lebih besar bisa dilakukan intervensi melalui kebijakan dan regulasi. Poin pertama tentang peran pemerintah, dilakukannya diskusi peran kebijakan dan peraturan pemerintahan dalam pengolahan limbah. Atau dalam skala yang lebih besar bisa menyoroti standar dan perjanjian global yang bertujuan mengelola limbah dalam skala yang lebih luas. Tapi jika dalam skala yang lebih kecil, kita bisa melakukan beberapa hal kecil seperti misalkan mengurangi jejak karbon, menghemat energi, menggunakan transportasi berkelanjutan, melakukan daur ulang, dan tidak meninggalkan sampah yang terlalu